Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imron Zaini, nomor induk mahasiswa 20200-117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum dasar penyuluhan tanaman, yaitu urban farming. Tahukah kalian apa itu urban farming? Urban farming atau pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, warna tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Sistem budidaya urban farming itu ada 5, yaitu vertiminaponik, hidroponik, aquaponik, vertikultur, dan wall gardening. Yang pertama, vertiminaponik. Sistem budidaya sayuran berbasis pot talang plastik secara vertikal dengan sistem aquaponik. Oleh karena itu, sistem ini dinamakan vertiminaponik yang diintroduksikan dengan bentuk persegi berukuran panjang 140 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 90 cm berupa tandon air berbahan fiberglass dengan volume 500 liter air. Yang kedua, hidroponik. Budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan bahan tanah sebagai media tanam. Berdasarkan media tumbuh yang digunakan, ini dibagi menjadi 3, yaitu kultur air, kultur agregat, dan NFT. Kultur air. Metode hidroponik yang dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dalam media tertentu yang di bagian dasar terdapat larutan hara sehingga ujung akar tanaman akan menyentuh larut yang mengandung nutrisi tersebut. Yang kedua, kultur agregat. Metode hidroponik yang dilakukan dengan menggunakan media tanam berupa kerikil, pasir, arang sekam. Pemberian hara dilakukan dengan menyiapkan larutan hara dalam tangki lalu dialirkan ke tanaman melalui selang plastik. Yang ketiga yaitu nutrient film technique atau NFT. Media hidroponik yang dilakukan dengan cara menanam tanaman dalam selokal panjang yang panjang yang diairi air yang mengandung larutan hara. Aquaponik. Aquaponik merupakan sistem produksi pangan khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan, udang, dan siput dalam suatu lingkungan simbiosis. Vertikultur. Vertikultur merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Vertikultur ini sangat sesuai untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seledri, dan sayuran daun lainnya. Yang kelima yaitu wall gardening. Sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya, sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Model ini sangat populer untuk tanaman hias dan sudah sangat sering dijumpai di kantor. Dampak urban farming. Yang pertama yaitu dampak negatif. Urban farming jika dilakukan dengan sistem yang kurang maksimal dan efektif, urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara, udara, banjir, pemborosan air, bahkan hingga potensi terkena malaria. Dampak positif urban farming. Terjaminnya bahan makanan yang lebih sehat, mengurangi krisis ruang terbuka hijau di perkotaan, menjaga ketahanan pangan menjadi peluang usaha, sampai menghemat uang belanja untuk makanan sehari-hari. Keuntungan urban farming yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar baik untuk kesehatan tubuh dan mental, dan menciptakan lingkungan sehat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.